Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu wal Isrun, dosa besar yang ke-24. Imam Ad-Dhahabi, pengarang kitab, memasukkan dosa besar yang ke-24 ini, yakni qat'ut thariq. Qat'ut thariq itu bahasa aslinya adalah memotong jalan. Tetapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan memotong jalan itu adalah melakukan kejahatan-kejahatan di jalan, seperti begal, rampok. Di daerah mana itu para jana ada bajing loncat, sehingga orang menjadi resah, sehingga orang menjadi khawatir, sehingga orang menjadi takut untuk melewati satu jalan tersebut. Nah, ini minal kabair, termasuk satu di antara dosa besar. Kalau mencuri saja, mencuri itu kan melakukan satu perbuatan yang tidak menyakiti korbannya, hanya mengambil barang tanpa diketahui korbannya. Ini malah lebih parah lagi. Bahkan qat'ut thariq ini kadang-kadang pelakunya itu tidak segan-segan untuk membunuh korbannya, kemudian mengambil barang bawaannya. Sehingga ini akan mengumpulkan beberapa dosa besar. Di samping membunuh, dia juga mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi dzalika lahum hisyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya balasan bagi mereka-mereka yang yuharibuna Allaha wa rasulahu, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya memerangi Allah dan Rasulnya itu dia tidak segan-segan untuk melakukan sebuah perbuatan yang melawan kebenaran, bahkan melecehkan ajaran Islam. Itu nanti berhadapannya langsung dengan Allah dan Rasulnya. Seperti yang viral baru-baru ini, seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim itu, yang dengan lagaknya dia sok pinter, mengatakan katanya dia memberi usulan kepada Kemenak ada 300 ayat yang perlu dihapus. Orang seperti ini tidak usah diajak diskusi. Itu sebenarnya tugasnya aparat menyelesaikan. Secara urusan dunia itu harus segera mendapatkan pengadilan, karena ucapannya itu menjadikan gaduh masyarakat. Di sisi lain dia sudah menyatakan berarti yuharibuna Allaha wa rasul, dia menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Nanti akan diberi balasan yang setimpal orang seperti itu.
Termasuk juga yang kaitannya dengan materi ini, orang yang nanti akan mendapatkan dosa yang besar itu adalah yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. Artinya yaitu tadi, dia menjadikan orang lain itu tidak aman. Padahal hak keamanan itu adalah hak individu yang harus dihargai, harus dihormati. Sehingga Rasulullah SAW di dalam banyak sekali hadis itu memberikan tuntunan betapa kita itu dilarang untuk mengganggu ketertiban umum. Lebih-lebih jalan itu yang merupakan jalan umum. Sampai-sampai Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk menyingkirkan duri atau halangan yang ada di jalan supaya orang itu terasa aman. Bahkan itu dinyatakan sebagai cabang iman yang paling ringan, cabang iman. Nabi menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun. Iman itu ada sekitar 70 cabang. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan imatatul adha anit thariq, menyingkirkan halangan dari jalanan yang bisa mengganggu ketentraman umum. Itu cermin keimanan. Jadi ketika mungkin kita melihat ada batu, ada paku, atau ada apa di jalanan, kemudian kita ada kepedulian, kemudian kita singkirkan, itu berarti imannya masih hidup. Nah sekarang malah dikasih polisi tidur. Saya nggak tahu gimana hukumnya. Duri aja suruh menyingkirkan kok pagi. Kadang-kadang satu kampung itu ada 5 sampai 6 polisi tidur hanya beberapa meter saja. Ini secara hadis imatatul adha anit thariq, harusnya kita singkirkan. Bahkan Rasulullah secara khusus menyatakan iyyakum wa yajlisu ala turuqat. Kamu jangan duduk-duduk di jalanan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Jangan di pinggir jalan. Kemudian sahabat angkat tangan ketika Nabi menyatakan seperti ini. Ya Rasulullah, la budda lana min majalisina natahaddatsa fiha. Kami tidak bisa menghindarkan dari duduk-duduk di pinggir jalan ya Rasul. Karena profesi kami mengharuskan seperti itu. Pekerjaan kami seperti itu. Misalkan jualan di pinggir jalan. Maka Nabi mengatakan in abaitum fa'atu tariqa haqqahu. Ya kalau seperti itu kamu harus memberikan hak jalan. Qala wa mal haqqut thariq, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab ghadul basar, ya tundukkanlah pandangan, jagalah kehormatan, wakaful ada, tunaikanlah hak orang-orang yang lewat di jalan itu, waratus salam, dan jawablah salam orang yang memberikan salam kepadamu, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan jangan lupa untuk selalu beramal ma'ruf dan nahi munkar. Ini tuntunan Rasulullah. Jadi demikianlah Islam ini adalah agama yang betul-betul menjunjung tinggi hak individu. Jadi kalau bicara masalah hak asasi manusia, semua sudah lengkap dalam Islam. Islam itu mengatur kemaslahatan baik secara individu maupun secara keseluruhan. Sehingga dengan berislam ini maka kita berarti meniti jalan keselamatan, meniti jalan kebaikan. Makanya di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu ada kata-kata dengan Muhammadiyah ini kita dihantarkan menuju pintu gerbang surga Jannatun Na'im. Sehingga ketika kita konsisten dan konsekuen dengan Islam kita ini, maka akan menghantarkan kita ke dalam surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghindarkan diri kita dari dosa-dosa besar, termasuk juga dari dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal dan rezeki yang barokah. Dan yang paling penting, kelak kita menghadap kepada Allah Ta'ala, memungkasi tugas kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna